Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di semester 6. Untuk pelajaran matematika hari ini, kalian akan mempelajari barisan dan deret, aritmetika, dan geometri. Nah, kita mulai dengan barisan dan deret aritmetika terlebih dahulu. Ibu buka dulu maskernya ya. Gimana? Sehat-sehat semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita mulai dengan bahasan barisan dan deret. Di SMP kalian sudah mengenal yang dimaksud dengan barisan bilangan, ya. Nah, untuk lanjutannya kalian akan belajar barisan dan deret aritmetika serta barisan dan deret geometri. Untuk kali ini kita mulai dengan kita lihat kompetisi dasarnya dulu, yaitu 3.6 dan 4.6 ya. Bisa kalian baca untuk kompetisi dasarnya. Lalu tujuan pembelajaran dari barisan dan deret melalui diskusi, harusnya ada diskusi ya, tanya jawab, penugasan, dan pembelajaran PBL. Peserta didik diharapkan dapat menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri serta menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas, serta dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab dan berpikir kritis. Kita lanjutkan. Ini ada satu pertanyaan atau ilusi. Pernahkah kalian mengamati lingkungan sekitar? Di sekeliling kalian tentulah banyak terjadi hal-hal yang bersifat rutin. Kejadian rutin adalah kejadian yang mempunyai pola atau keteraturan tertentu. Misalkan perhatikan susunan atau pola susunan biji pada bunga matahari. Pernah kalian melihat bunga matahari begitu tersusunnya biji matahari dalam bunganya itu? Terus amati pula pola pertumbuhan populasi makhluk hidup tertentu. Kedua contoh itu sebenarnya membentuk pola keteraturan tertentu berupa barisan. Kita dapat memperkirakan suku pada waktu tertentu. Salah satunya adalah keteraturan populasi makhluk hidup misalnya. Untuk menghitung dan memperkirakannya diperlukan suatu cara tertentu agar lebih mudah. Nah, penyelesaiannya bisa kita gunakan dengan konsep dan deret. Apakah itu barisan dan deret aritmetika atau barisan dan deret geometri? Nah, Ibu punya gambar, perhatikan di sini keteraturan sesuatu di sini seperti halnya cangkang seafood. Kita lihat, ada aturan kan? Terus bunga aster. Kalian tahu bunga aster? Perhatikan, seperti punya aturan di sana ya. Jadi Allah menumbuhkan bunga tersebut sekian bagusnya, itu memberikan kepada kita gambaran adanya keteraturan. Atau misalkan di sini ada sarang tawon madu misalkan ya. Lalu di sini adalah bunga matahari. Coba lihat biji matahari dalam bunga matahari tersebut ya. Nah, itu salah satu gambaran pada kehidupan sehari-hari memerlukan suatu bentuk keteraturan. Materi yang akan dibahas, perhatikan alur diagramnya. Yang pertama kan
ini dari sebuah fungsi terlebih dahulu. Lalu kita akan bahas mengenai barisan bilangan. Dari barisan bilangan ini apa masalah otentiknya? Kita lihat ada barisan aritmetika, ada barisan geometri. Setelah itu kita mempelajari deret aritmetika, juga deret geometri. Dan jumlah n suku pertama pada barisan aritmetika atau deret aritmetika juga kita akan mencari jumlah n suku pertama pada deret geometri. Pada barisan aritmetika ada unsur-unsur, misalkan ada istilah suku awal, beda, dan suku ke n. Begitu juga pada barisan geometri ada istilah suku awal. Kalau pada aritmetika ada istilah beda atau selisih, sedangkan pada geometri, barisan geometri ada istilah rasio. Pada geometri juga ada istilah suku ke n. Nah, sebelum kita membahas ke barisan aritmetika, mari kita lihat yang disebut dengan pola bilangan. Kita ingatkan lagi pembelajaran yang ada di SMP ya. Kita lihat pengertian pola bilangan. Kalian tahu itu adalah urutan bilangan tertentu yang membentuk suatu barisan bilangan. Contoh, ada beberapa pola bilangan yang kita kenal. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, pola bilangan ini kan semua bilangan ganjil tuh. Jadi pola bilangan ini disebut pola bilangan ganjil. Nah, bagaimana rumus suku ke n-nya? Ya, carilah pola dari bilangan ganjil ini. Ini di SMP sudah. Kalian silahkan ingat lagi apa rumusnya. UN atau suku ke n-nya adalah 2n tambah 1 atau 2n kurang 1. 2n kurang 1 ya. 2n kurang 1. Suku pertama 2 kali 1, 2 dikurangi 1 berarti 1. Suku keduanya berarti 2 kali 2 dikurangi 1 berarti 3. Benar ya, 2n kurang 1. Itu aturan bilangan ganjil, di mana n-nya adalah bilangan asli. Berikutnya ada bilangan genap, kita perhatikan. Nah, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, ada pola suku ke n. Ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan segitiga dan seterusnya, ya. Sehingga ini kalian harus bisa menentukan pola suku ke n-nya, ya. Silakan ingat lagi di SMP, tadi udah Ibu ingatkan untuk bilangan ganjil suku ke n-nya adalah 2n kurang 1. Untuk bilangan genap bagaimana, untuk bilangan persegi bagaimana, dan untuk bilangan segitiga juga bagaimana. Kalian bisa mencari atau mengingat kembali apa yang sudah pola yang sudah kalian pelajari waktu di SMP. Oke, sekarang kita mulai dengan istilah barisan dan deret bilangan. Sebelum ke barisan aritmetika, kita ingatkan kembali barisan bilangan yaitu bilangan yang diurutkan dengan pola atau aturan. Contoh di sini 40, 44, 48, 52. Ada aturan kan? Keteraturan di sini. Perhatikan dari 40 naik tambah 4 jadi 44 tambah lagi 4 dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu barisan bilangan itu disebut suku barisan tersebut. Misal pada barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Suku ke-1 dari barisan bilangan tersebut 1, keduanya adalah 3, ketiganya adalah 5 dan seterusnya.
Jadi suatu barisan bilangan dapat dikatakan sebagai suatu barisan yang dibentuk oleh suku-suku bilangan. Nah, suatu barisan bilangan dapat pula dibentuk dari bilangan-bilangan yang tidak mempunyai pola. Misalkan ini di sini tidak ada ya, ini nih ada 1, 2, 5, 7. Coba ada aturannya enggak? Dari 1 ke 2 tambahnya 1, dari 2 ke 5 tambahnya 3, dari 5 ke 7 2, dari 7 ke 3 malah ini jadi negatif 4. Ini tidak teratur. Maka yang seperti ini bukan merupakan bukan merupakan barisan bilangan karena tidak mempunyai aturan, sehingga disebut barisan bilangan sembarang. Lalu apa sih deret? Kalau tadi barisan bilangan itu ditandanya ini koma. Ada tanda koma, sedangkan deret, pengertian deret itu adalah, coba perhatikan, dari barisan bilangan tadi kita buat ketiga barisan itu kita jumlahkan. Nah, penjumlahan suku-suku dari barisan tersebut itu dinamakan deret. Oleh karena itu, jika U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN itu dikatakan barisan bilangan. Sedangkan U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah UN itu dinamakan deret bilangan, ya. Itu persepsi yang Ibu sampaikan sebelum ke barisan aritmetika. Sekarang kita mulai dengan bahasan aritmetika. Banyak kejadian di luar sana atau dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmetika ataupun dengan deret aritmetika. Perhatikan gambar. Perhatikan gambar ini. Nah, ini banyak orang di sini. Artinya adalah luapan penduduk. Banyaknya penduduk di negeri atau di dunia ini, atau contohnya di Indonesia aja. Ada berapa populasi penduduk Indonesia. Contoh yang lain misalkan ini tentang keuangan, ya. Ini berkaitan dengan masalah barisan dan deret, di mana apakah itu deret aritmetika atau deret geometri, ya. Contoh lain, nah, kalian pernah mengunjungi bioskop Cinema 21 misalkan. Di sana terpasang kursi-kursi, misalkan diatur kursi pertama hanya diduduki oleh sekian orang, terus kedua kursi baris ketiga, keempat sampai ke belakang misalkan. Itu juga berkaitan dengan barisan aritmetika. Ini sebuah tabung disusun mulai dari 2, 4, lalu 6 dan seterusnya. 2, 4, 6, 8 tadi adalah barisan bilangan. Sehingga barisan ini merupakan menginspirasi pada barisan aritmetika. Terus ada anak yang menyusun aqua misalkan seperti ini. Yang paling atas itu 1, terus 2, makin ke bawah makin banyak. Nah, ini kita bisa menjumlahkan air aqua di sini, atau kita dapat menentukan berapa aqua yang berada yang paling bawah misalkan, ya. Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan istilah tadi barisan aritmetika. Itu diantaranya gambar-gambar yang Ibu sampaikan. Kita lihat lagi ada satu stimulus, mungkin kalian bisa menginspirasinya, bisa
mengecek ini bagaimana cara mengerjakannya. Seorang karyawan di suatu perusahaan mendapat gaji sebesar Rp2.500.000. Di bulan pertamanya dia bekerja. Setiap bulan gaji karyawan tersebut naik Rp50.000. Sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi yang diberikan karyawan tersebut untuk perusahaan. Yang pertanyaannya adalah berapa gaji karyawan tersebut di bulan ketiga dan kelima. Nah, dari permasalahan ini bisa kita menghitung berapa suku ketiga dan suku kelima. Itu kalau dalam barisan aritmetika. Lalu berapa gaji yang didapat karyawan tersebut setelah 3 tahun bekerja? Nah, di perusahaan tersebut. Ini kita akan kerjakan dengan menggunakan deret aritmetika. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh-contoh soal dalam permasalahan barisan dan deret. Kita mulai dengan barisan aritmetikanya. Saya contohkan seperti tadi soal sebuah barisan bilangan ganjil. Seperti ini. Kita lihat. Nah, yang A 1, 3, 5, 7, 9. Yang B 9, 9, 9, 6, 9, 3, 90. Yang C 1, 2, 5, 7, 12, 1, 2, 1 kedua, ini 3, terus ini 2, ini berapa nih? 5 ya. Nah, apakah ini semuanya merupakan suatu barisan aritmetika? Perhatikan. Selisih 2 suku berurutan pada barisan A selalu tetap, yaitu 2. Demikian pula selisih 2 suku berurutan pada barisan B, itu selalu tetap, di mana selisihnya adalah 3. Barisan bilangan yang demikian dinamakan barisan aritmetika. Itu yang dimaksud dengan barisan aritmetika. Perhatikan lagi. Ada suatu urutan yang tetap, ya, selalu tetap. 1, 3. Ini selisihnya dari suku kedua dengan suku ke-1 adalah 2. Dari suku ketiga dengan suku kedua tetap adalah 2, ya. Yang nomor B juga sama, selisihnya adalah negatif 3. Nah, sekarang bagian C. Sedangkan bagian C 1 ke 2. 2 dikurangi 1, 1. 5 dikurangi 2, 3. 7 dikurangi 5, 2. Ini tidak teratur, ya. Nah, yang di sini tadi juga bukan suatu barisan bilangan, tapi bilangan sembarang tadi itu. Begitu juga dalam barisan aritmetika, ini tidak termasuk pada barisan aritmetika. Jadi ingatkan, barisan aritmetika yaitu jika 1, 3, 5 itu dikatakan U1, U2, U3 sampai UN, itu dinamakan barisan aritmetika jika untuk setiap N bilangan asli. Ya, kita lihat. Nah, sebelum kita lanjut bahwa angka 1 itu adalah U1, U2, dan seterusnya, kita lihat dulu pengertian aritmetikanya tadi. Selisih 2 suku berurutan dinamakan beda dan dilambangkan dengan huruf B. Secara umum barisan aritmetika definisinya ya ini. Perhatikan. Nah, tadi Ibu bilang U1, U2, U3 sampai UN, di mana UN tambah 1 dinamakan barisan aritmetika jika untuk setiap N bilangan asli memenuhi UN tambah 1 dikurangi UN sama artinya dengan UN dikurangi UN kurang 1 dan seterusnya. Ini adalah U2 dikurangi U1 itu adalah B, atau U3 kurang U2 adalah B. Jika suku pertama barisan aritmetika disebut A dan beda adalah B, maka suku ke-1 A, suku kedua berarti A tambah B, suku ketiga berarti A tambah 2B. Dari mana rumus
menjadi A tambah 2B. Kita lihat untuk suku ke N. UN berarti A ditambah N kurang 1 kali B. Ya. A itu sama dengan U1, lalu U2-nya adalah A tambah B, U3-nya adalah A tambah 2B, maka suku ke N adalah A tambah N kurang 1 kali B. Dengan demikian suku ke N barisan aritmetika dirumuskannya adalah ini. Ingat, A suku pertama, N itu adalah banyaknya bilangan, B adalah beda. Jadi UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kita lihat lagi barisan aritmetika yang dimaksud. Ya. Jadi Ibu ulangi, apa yang dimaksud dengan barisan aritmetika itu? Ternyata barisan aritmetika itu adalah susunan bilangan yang dimana suku-suku yang berdekatannya memiliki beda yang tetap. Susunan bilangan yang memiliki pola berdasarkan penjumlahan atau pengurangan yang tetap. Contoh, ada unsur-unsurnya tadi sudah kita katakan. U1 adalah A, suku ke N itu adalah UN, bedanya adalah B. Ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Oke, tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan tersebut. Negatif 3, 2, 7, 12 dan seterusnya. Ini baru sampai suku ke-4. Suku ke-1-nya adalah negatif 3. Berapa bedanya? 2 dikurangi negatif 3 berarti 5. Akan sama dengan 7 dikurangi 2 berarti 5. Kita tahu A-nya adalah negatif 3, bedanya adalah 5, lalu N-nya adalah 8. Berapakah suku ke-8? Berarti U8. U8 A-nya negatif 3, B-nya adalah 5. U8 berarti, masukkan aja ke sini, N-nya ganti dengan 8. Berarti negatif 3 ditambah 7 kali 5. 7 kali 5, 35 dikurangi 3, berarti 32. Nah, suku ke-8 adalah 32 dan suku ke-20-nya adalah 92. Nah, itu contoh yang pertama. Itu menentukan suku ke N. Contoh yang kedua, ini juga banyaknya suku. Kita tanyakan banyaknya suku. Ini suku pertamanya negatif 2. Lalu suku terakhirnya sudah ditentukan. Kalau kita bisa menghitung dengan jari sampai angka 40 itu bisa saja, tapi lama. Nah, di sini kan ada rumusnya tadi UN. UN-nya sudah tahu suku ke N-nya adalah 40. Berarti kita akan mencari N karena A-nya sudah ada, B-nya juga sudah ada. Ini B-nya adalah 3 ya. Coba lihat berapa hasilnya. Nah, B-nya adalah 3 ya. Rumus suku ke N adalah, ini kan tadi sudah A tambah N kurang 1. Nah, berarti 40 sama dengan ini negatif 2 tambah N kurang 1 kali 3. Sehingga N-nya adalah 15. Jadi ada 15 suku ini. Jadi tentukan banyak suku barisan tersebut. Ternyata ada 15 suku. Oke, selanjutnya dari sini baru kalian buatlah latihan, ditulis di Edmodo nanti ya. Ibu akan berikan ruang untuk penyelesaian di Edmodo untuk soal latihan ke-1. Ini soal ke-1, latihan ke-1 ada 5 soal ya. Nanti soal berikutnya itu di deret aritmetika.
Deret aritmetika, tadi sudah tahu yang dimaksud dengan deret, itu adalah jumlah. Nah, apa itu deret aritmetika? Perhatikan definisinya. Aritmetika adalah jumlah n suku pertama barisan aritmetika, jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan yang dinotasikan dengan huruf D di sini. Tapi Ibu biasa menulis bukan D, tapi SN ya, SN. Deret itu dengan SN. SN sama dengan jumlah U1, U2 sampai UN. Untuk memahami langkah-langkah tersebut kita tentukan rumus SN nanti ya, tapi kita lihat contoh berikut. Oke. Misalkan pada soal ini 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya ya. Terus ini kan dinamakan deret aritmetika. Yang ini juga sama deret aritmetika. Kalau yang atas ini makin lama makin besar, sedangkan yang kedua makin lama makin kecil. Kita dapat menentukan suku-suku pada deret aritmetika. Misalkan jumlah n suku pertama deret tersebut dilambangkan dengan SN ya. Kita lihat. Nah, N-nya ini berarti A ditambah A tambah B tambah dan seterusnya sampai dengan yang terakhir A tambah N kurang 1 kali B. Nah, sekarang kita balik. Ini bukan N tapi SN ya, maaf. Ini SN. Lalu kita balik penjumlahannya. Ini. Nah, terakhir adalah A. Nah, lalu kita jumlahkan. Gini kan SN tambah SN kan ada 2 SN. Lalu yang ini A ditambah A tambah N kurang 1 kali B. Ini jumlahnya 2A, A tambah A 2A tambah N kurang 1 kali B. Begitu juga yang ini. Yang ini jumlahkan, hasilnya sama. Sampai terakhir ya. Ini ternyata sama. Penjumlahannya sekian faktor yang sama. Jadi 2SN adalah ada N faktor kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Maka SN berarti ini tinggal sama-sama bagi 2 ya. Berarti N per 2 kali 2A tambah N kurang 1. Jadi jumlah N suku pertama deret aritmetika itu adalah, nah, SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Ini bisa dipecah. 2A itu A tambah A. Berarti A ditambah A tambah N kurang 1 kali B. Berarti A ditambah, nah yang disebut dengan A tambah N kurang 1 kali B itu adalah UN kan. Maka rumus SN ini bisa juga kita buat seperti ini. N per 2 kali A ditambah UN atau SN sama dengan N per 2 kali U1 tambah UN. Jadi kalau misalkan diketahuinya hanya suku pertama dan suku kedua, suku terakhir, kita bisa gunakan ini ya. Kita lihat lagi. Ya, sambil menunggu saya akan bertanya dulu ke Pak Agung. Pak Agung, perhatikan ini muncul videonya. Jangan-jangan dari tadi. Bukan. F10 mah berhenti. Muncul gambar ini. Sangat. Situ langsung ada di situ. Ya, ini contohnya. Tentukan
jumlah bilangan bulat antara 250 dan 1000 yang habis dibagi 7 misalkan. Jumlah bilangan bulat antara 250 dan 1000 yang habis dibagi 7 adalah 250 bagi 7 kan nggak bisa ya. Berarti mulainya dari 252. Terus sampai terakhir adalah 994. Deret bilangan ini merupakan deret aritmetika dengan A 257, bedanya 7, UN-nya adalah sekian. Maka yang ditanyakan adalah N ya. N-nya adalah ada 107. Nah, tentukan jumlah bilangan bulat antara 250 dan 1000 yang habis dibagi 7. N-nya sudah ketemu 107. Berarti A-nya sudah ada, bedanya sudah ada. Tinggal ini aja. SN berarti S 107. Tadi kan rumusnya pakai SN sama dengan N/2 kali U1 tambah UN. U1-nya ini 252, UN-nya 994. Tinggal jumlahkan, lalu kalikan dengan 107/2. Ini ya. Nah, hasilnya sekian. Silakan cek lagi ya kalau nanti Ibu salah menghitung. Contoh berikutnya, contoh yang ini. SN-nya adalah 2N pangkat 2 ditambah 3N. Tentukan suku ke-10 deret tersebut. Nah, ini penyelesaiannya. SN kan sudah ditentukan nih. Tinggal bahwa UN itu kan bisa kita tulis suku ke N dikurangi suku N kurang 1. S10 berarti 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10, itu artinya hasilnya adalah 230. S9 189. Jadi UN yang ditanyakan kan di sini suku ke-10 ya. Berarti U10 adalah suku ke-10, jumlah suku ke-10 dikurangi dengan jumlah suku ke-9. Itu jumlahnya adalah 52. Itu contoh dari deret aritmetika ya. Nah, soal yang harus kalian kerjakan ini juga ada 4 soal ya. 4 soal. Silahkan dilihat dulu. Nanti dikerjakannya juga ini sama di Edmodo ya. Di Edmodo. Nah, untuk berikutnya soal sekali lagi. Nah, barisan geometrinya nanti video yang kedua ya, karena terlalu panjang nanti kalian jenuh mendengarkan kata-kata Ibu. Untuk sekarang ya, Ibu ucapkan terima kasih saja ini. Terima kasih atas kalian sudah mendengarkan video Ibu ya. Dan silahkan pelajari nanti soal yang tadi itu dimasukkan di Edmodo saja. Jadi ada 2 soal. Soal yang pertama barisan aritmetika dan soal yang kedua adalah deret aritmetika. Soal-soal itu karena Ibu masih memberikan soal yang sederhana. Nanti yang misalkan soal-soal yang lebih luasnya itu kalian bisa mengambil soal-soal di internet misalkan, ataupun kalian bisa mencoba mencari soal yang AKM, karena kelas 11 ini kalian itu akan melaksanakan AKM ya. Demikian keterangan barisan dan deret dari Ibu.
Mudah-mudahan kalian sehat selalu, bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan, bisa memahami videonya. Jangan lupa selalu kalian dalam kondisi sehat itu dengan menjaga satu, selalu pakai masker kalau bepergian, selalu mencuci tangan, selalu hindari kerumunan sehingga harus menjaga jarak ya. Menjaga jarak itu pesan dari Ibu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.